kabarnya? Semoga kalian dalam kondisi sehat selalu. Welcome back to my channel. Aku seneng banget deh bisa ketemu sama kalian lagi. Dan aku seneng banget bisa berbagi sama kalian semua. Dan buat kalian yang baru aja nonton video ini, kenalin, nama aku Kiki Krisnawati. Dan aku seneng banget ngebahas tentang minimalism dan finansial. Ya, hari ini aku mau membahas tentang finansial lagi. Beberapa hari yang lalu di video aku yang ini, aku udah membahas tentang kesalahan seorang finansial dalam mengelola keuangan. Nah, hari ini aku mau membahas bagaimana sih cara mengatur keuangan bagi seorang milenial. Apalagi seorang milenial yang baru aja nerima duit, baru aja bekerja, itu tuh kadang kita gitu ya, ngerasa bingung gitu, bagaimana sih cara mengelola keuangan yang baik dan benar gitu. Ya, disclaimer terlebih dahulu ya teman-teman, aku bukan seorang financial expert, jadi aku di sini coba hanya sharing aja, coba hanya sharing pengalaman aku, coba hanya sharing dari berbagai referensi yang udah aku baca, yang udah aku dengerin gitu ya teman-teman. Kita di sini open discuss, jadi kalau misalnya teman-teman mau diskusi terus teman-teman merasa ada yang salah tuh dari apa yang nanti aku omongin, silahkan tuliskan di kolom komentar biar aku juga bisa belajar dari kalian semua. Ya, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita simak videonya. Ya, yang pertama adalah bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Ya, aku udah sering banget bilang kalau kita tuh harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Jangan sampai kita mengeluarkan duit, berbelanja, membeli sesuatu, itu semua berdasarkan keinginan, bukan kebutuhan. Ya gini deh, sekarang coba aku bantu untuk memetakan kebutuhan dan keinginan. Ya, kalau rumah itu adalah kebutuhan ya teman-teman. Tetapi keinginannya adalah kalau rumahnya mau ukuran berapa, mau didekor seperti apa, mau dibentuk seperti apa, itu keinginan. Ya, yang kedua, misalnya lagi, kalau makanan itu adalah kebutuhan. Kita yakin semua orang tuh butuh makan karena itu suatu kebutuhan. Tetapi keinginannya adalah aku pengen makan bakso, aku pengen makan mie ayam, aku pengen makan makanan Korea, aku pengen makan makanan Jepang, aku pengen makan ayam geprek dan segala macam. Itu adalah keinginan. Lalu selanjutnya adalah liburan. Ya, liburan kita tahu suatu kebutuhan ya teman-teman. Apalagi bagi kita seorang pekerja, sebagai ibu rumah tangga, ya apapun lah profesi kita, kita tuh pasti butuh banget liburan. Ya biar gak stres aja di sini, biar gak butek gitu. Tetapi keinginannya adalah kalau kita pengen liburan ke luar negeri, kalau kita pengen liburan ke luar pulau, atau kita pengen liburan kemanapun. Jadi kita harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kalau memang kita keluar negeri adalah kebutuhan, ya nggak masalah gitu teman-teman. Kita liburan ke luar negeri itu suatu kebutuhan, nggak masalah. Tetapi kita tuh harus bisa membedakan nih, apakah ini suatu kebutuhan, apakah ini suatu keinginan gitu. Kembali lagi, kita harus mengingat siapa diri kita, bagaimana kemampuan kita, seperti apa. Kita yang tahu kemampuan diri kita yang tahu kebutuhan diri kita gitu. Jadi kita harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Ya, yang kedua adalah budgeting. Ya, aku udah sering banget bilang ya teman-teman, kalau budgeting itu perlu banget gitu ya teman-teman. Jangan sampai kita punya uang, kita nerima gaji, itu cuma nguap gitu aja. Ya udah, kita punya uang, wah belanja ini, belanja itu, mau beli ini, mau beli itu, ngeluarin untuk ini, buat itu. Tapi belum ada sampai di tanggal gajian lagi, kita udah kehabisan duit gitu. Jangan sampai kita nggak punya simpanan. Gue masih muda, gue nggak perlu punya simpanan. Ngapain sih uang dibagi-bagi? Pelit banget lo sama diri lo sendiri. Ingat, budgeting itu bukan berarti kita pelit, tetapi kita itu memanage keuangan kita gitu teman-teman. Ya, jangan sampai kita sekarang ya punya duit banyak, terus alhamdulillah rezekinya banyak, yo tapi dihabisin pada saat itu juga gitu teman-teman. Kita nggak tahu, roda ini selalu berputar ya teman-teman. Kita nggak tahu kedepannya kita seperti apa gitu. Kita juga belum tentu gajinya kita tuh stay di situ aja, ataukah perkiraan kita akan naik, belum tentu gitu teman-teman. Jadi ya, budgeting itu perlu banget. Apalagi kita harus bisa memisahkan antara living, saving, dan playing. Ya, apa sih living, saving, dan playing gitu ya teman-teman? Ya, ini tuh sederhananya aja ya teman-teman. Kalau living ya kebutuhan kita sehari-hari, makan, tempat tinggal, terus bayar listrik, bayar air, bayar tagihan ini, bayar tagihan itu adalah living atau kebutuhan kita. Sedangkan saving itu adalah investasi kita, tabungan kita, kebutuhan dana darurat, itu masuk di saving. Lalu playing itu apa? Ya kita jajan, kita makan di luar, terus kita liburan, itu adalah playing.
Kenapa playing tetap harus ada? Tetap harus ada menurut aku ya, sebagai self reward kita, biar kita juga nggak bosen, biar kita juga tuh ada variasi gitu loh teman-teman. Nah sebenarnya saat kita nerima uang atau H-1 sebelum menerima gaji, kita tuh udah ngelis nih apa aja sih kebutuhan saving kita, apa aja kebutuhan living kita, dan apa kebutuhan playing kita gitu teman-teman. Jadi jangan sampai setelah kita nerima gaji kita belum budgeting, terus uangnya udah acak-acakan gitu, udah kepake kesana kesini gitu. Yang selanjutnya adalah siapkan dana darurat. Ya, di video aku yang ini aku udah bilang ya teman-teman, kalau penyakit seorang milenial itu kadang-kadang tidak mau menyiapkan dana darurat. Ya karena yang aku sampaikan, kadang kita tuh nggak merasa butuh gitu loh dana darurat. Kita merasa kita tuh kesehatan kita udah di cover sama asuransi kesehatan di kantor kita. Tetapi jangan salah gitu teman-teman, di video itu juga aku udah jelasin ya teman-teman, ada beberapa kebutuhan yang tidak bisa di cover sama perusahaan. Gak mungkin dong keluarga kita sakit tiba-tiba kita minta di cover sama perusahaan, kan gak bisa gitu teman-teman. Jadi ya ayolah gitu, kita siapkan dana darurat kita. Buat kalian yang belum bisa menghitung berapa sih besaran dana darurat, kalian bisa simak di video yang ini. Dan buat apa aja sih dana darurat itu dikeluarkan, dan alasannya kenapa sih kita harus mempersiapkan dana darurat, aku udah siapin semua di video yang ini dan di video yang ini. Kalian bisa lihat dan kalian bisa simak semua video-video aku yang membahas tentang dana darurat. Di situ aku udah bahas lengkap, bahkan sampai berapa sih besaran dana darurat yang harus kita persiapkan. Di situ udah ada hitungannya semua. Silahkan kalian tonton terlebih dahulu. Ya, yang terakhir adalah no hutang-hutang club. Aku udah bilang juga di video aku yang ini, kalau salah satu penyakit keuangan seorang milenial adalah dia gampang banget ngambil pinjaman atau hutang. Ya, pinjaman atau hutang itu kita senengnya cuma sebentar teman-teman, cuma di depan doang. Ketika pencairan, ketika kita nerima barang itu kita happy banget. Tetapi bulan-bulan berikutnya menjadi kewajiban, menjadi beban kita gitu teman-teman. Kalau kita bisa membeli barang tanpa berhutang, kita bisa membeli sesuatu, mencapai sesuatu tanpa berhutang, itu tuh lebih lega gitu teman-teman. Makanya kenapa tadi di tips budgeting aku merekomendasikan untuk kita memisahkan antara living, saving, dan playing gitu teman-teman. Saving ini kita penting banget. Kalau misalnya nih, aku pengen beli laptop nih, kayaknya aku butuh laptop, ya udah nabung aja nih di pos saving ini gitu teman-teman. Toh kita memang pada saat itu mungkin belum begitu butuh, tapi kita udah kepikiran untuk membutuhkan laptop. Kita saving dulu, kita nabung dulu gitu teman-teman. Jangan sampai tiba-tiba kita lihat laptop, kita gue pengen beli laptop, padahal laptop di rumah masih ada, padahal laptop di rumah masih berfungsi gitu teman-teman. Aku memperbolehkan hutang karena memang di dalam Islam juga memperbolehkan hutang teman-teman. Tetapi jangan sampai hutangnya itu, kebutuhannya itu diada-adain sehingga kita itu jadi hutang gitu teman-teman. Udah berkali-kali sampein ya teman-teman, kalau hutang itu nggak apa-apa asal kita dalam kondisi mendesak, asal kita tuh dalam kondisinya benar-benar butuh. Jangan sampai hanya sebuah keinginan, hanya sebuah gengsi, hanya sebuah kepengen dibilang wow sama orang, hanya kepengen dipuji-puji sama orang, kita terus berhutang gitu teman-teman. Ayolah kita sadari kebutuhan kita, kemampuan kita gitu teman-teman, agar kita tidak berhutang gitu teman-teman. Ya itu tadi teman-teman beberapa cara mengatur keuangan ala milenial berdasarkan pengalaman aku, dan itu semua versi aku. Nah kalau versi teman-teman apa aja nih, bagaimana nih cara kita mengatur keuangan ala milenial, ala orang-orang yang baru nerima duit? Yuk tuliskan di kolom komentar biar aku juga bisa belajar dari kalian semua. Karena walaupun aku ibu rumah tangga, aku juga perlu loh belajar cara mengatur keuangan yang baik dan benar. Dan buat kalian yang mau request next video aku bahas apa tentang minimalism dan finansial, yuk tuliskan juga di kolom komentar. Insya Allah semampu aku akan bikinin. Dan buat kalian jangan lupa like serta subscribe bagi yang belum subscribe. Dan buat kalian yang merasa video kali ini bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya agar video ini semakin bermanfaat untuk banyak orang. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua.